Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharaini amin. Wa yu'maru dhu sabiyan dzakarun aw untha mumayyizan bi an sara yaqulu wa yashribu wa yastanji wahdahu. Ay yajibu ala kulla min abawahi wa in ala thumma al-wasiyya ala maliki raqiqi ay ya'mura biha ay salati. Walau qada'an wa bi jami'i syurutiha li sab'in ay ba'da sab'i minas sinin. Ay inda tamamiha wa in mayyaza qablaha wa yanbaghi ma'a sighatil amri tahdidan. Dan diperintahkan kepada seorang anak laki-laki maupun perempuan yang telah mumayyiz, yaitu seorang anak yang bisa makan, minum, dan istinja sendiri, yaitu wajib kepada kedua orang tuanya untuk memerintahkan anak-anaknya untuk melakukan sholat. Nah, ini ya, jadi kita terangkan bahwa di sini adalah adanya suatu perintah kepada orang tua yang telah memiliki anak, entah itu anak itu laki-laki maupun perempuan, agar ketika anak tersebut telah mumayyiz, yaitu ciri-ciri dari mumayyiz adalah seorang anak yang bisa makan, minum, dan istinja sendiri. Nah, maka anak-anak yang seperti ini wajib bagi kedua orang tuanya untuk memerintahkan mereka melakukan sholat dan menjelaskan tata cara sholat. Nah, maka dari itu bagi orang tua maupun yang ke atas, maksudnya adalah orang tua apabila seorang anak tersebut tinggal bersama kakek nenek, misalnya orang tuanya telah meninggal dan kemudian anak tersebut diasuh oleh kakek maupun neneknya, maka bagi kakek neneknya pun berkewajiban untuk memerintahkan cucu-cucunya yang telah mumayyiz untuk melakukan sholat. Nah, kewajiban seperti ini eh, standarnya adalah mumayyiz. Apabila anak tersebut belum mumayyiz maupun anak tersebut belum terlihat tanda-tanda mumayyiz, maka dipakailah standar bahwa anak tersebut jika sudah memenuhi umur 7 tahun, maka anak tersebut sudah wajib diajarkan melakukan sholat beserta tata caranya. Jadi mana yang dicapai terlebih dahulu? Apakah anak sudah mumayyiz terlebih dahulu atau sudah mencapai umur 7 tahun terlebih dahulu? Apabila anak tersebut belum mencapai umur 7 tahun tapi telah mumayyiz, maka kewajiban itu telah muncul. Dan ketika anak tersebut sudah berusia 10 tahun, maka anak tersebut diperintahkan melakukan sholat, dan apabila dia meninggalkannya, maka kita wajib menakut-nakuti, misalnya dengan ancaman neraka ataupun yang lainnya. Kita diwajibkan mentakut-takuti agar anak tersebut melaksanakan sholat. Ataupun ketika anak tersebut sudah berumur 10 tahun kemudian dia meninggalkan sholat, maka sebagai orang tua kita diperbolehkan untuk memukul anak tersebut. Bahkan di sini redaksinya diwajibkan memukul anak. Akan tetapi jikalau ada cara lain selain dengan memukul, maka alangkah baiknya kita menggunakan cara yang lain. Yang penting anak tersebut mau melaksanakan sholat. Nah, apabila kita mau memukul anak tersebut, di sini diperintahkan agar kita memukul di bagian-bagian yang tidak menyakiti, misalnya di bagian pantat ataupun yang lainnya. Yang jelas tidak boleh di tempat-tempat yang menyakiti, misalnya di kepala ataupun di tempat-tempat yang membahayakan. Nah, itulah pesan dari kitab Fathul Mu'in kepada orang tua yang setelah memiliki anak agar memerintahkan anak-anaknya melakukan sholat. Pesan penting dari guru kami bahwa pentingnya mengajarkan disiplin sholat kepada anak. Selain sholat itu adalah satu kewajiban, tentunya ada manfaat-manfaat lain atau keutamaan-keutamaan lain yang datang apabila anak tersebut istiqomah melakukan sholat.
Yaitu mungkin ketika kita sedang, di rumah, kemudian anak kita masih kecil, ketika anak tersebut melakukan kesalahan, kita masih bisa menegur karena kita masih, bersama-sama dengan anak-anak kita, masih bisa, setiap hari bertemu dengan anak-anak kita. Jadi ketika anak kita melakukan kesalahan, kita akan segera tahu dan bisa menegur. Akan tetapi ada waktunya, ada kalanya ketika anak tersebut nantinya sudah dewasa, maka anak-anak tersebut akan berpisah dengan kedua orang tuanya. Misalnya dia akan bekerja ataupun bersekolah di tempat yang jauh dari kita. Maka tentunya anak tersebut harus bisa menjaga dirinya secara baik dan kita tentunya tidak bisa mengawasi kesehariannya seperti ketika anak kita kecil. Maka dari itu, satu-satunya penghalang antara anak-anak kita dengan kemaksiatan adalah sholatnya. Mungkin ketika anak kita kecil, dia takut melakukan kesalahan karena takut kita pukul, takut tidak kita beri uang. Tapi ketika dia sudah dewasa, tentunya ketakutan itu sudah hilang. Maka satu-satunya ketakutan dia dalam melakukan kesalahan maupun melakukan suatu dosa hanyalah ketakutan terhadap adab ataupun terhadap siksaan Allah Subhanahu wa taala. Dan anak yang takut kepada Allah hanyalah anak yang mengenal sholat. Maka dari itu banyak sekali faidah-faidah sholat. Ketika kita memiliki anak, maka alangkah baiknya kita ajarkan sholat sejak dini agar nanti ketika dia dewasa sudah terbiasa melaksanakan sholat. Demikian kita lanjutkan pembahasan tentang pendidikan sholat kepada anak-anak kita. Masih ada satu pembahasan lain, kita lanjutkan di video berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.